Hai, selamat datang di channel Najah Tarotku. Di sini saya akan membacakan untuk energi tentang hidupnya penuh dengan masalah. Hidup seseorang yang ada hubungan dengan kamu, baik di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Atau bahkan hidup seseorang yang memang ada koneksi sama kamu, ada komitmen sama kamu. Ya, baik sebelumnya tetap teguhkan kepercayaan hanya kepada Sang Maha Kuasa pemilik semesta. Energi nanti hanyalah sebagai referensi atau hanya sebatas hiburan untuk kamu di masa lampau, masa sekarang, ataupun masa depan. Semoga kamu bisa lebih bijak dan bijak dalam menyikapi pembacaan ini, begitu ya. Dan bagi kamu yang mau dibantu dalam menyelesaikan masalah kisah cinta, asmara, kehidupan, karir, finansial, atau apapun itu, kamu bisa personal reading. Kamu bisa menghubungi Najah melalui kontak person yang sudah Najah cantumkan di kolom description video, dan itu berbayar, begitu ya. Baik, sekarang saya akan mulai. Saya tarik energi tentang hidupnya penuh dengan masalah. Ya, di sini ada the strength energy. The strength energy, energi dari Leo. Ya, kuat sekali di the strength yang tegak lurus ini. Bisa dikatakan bahwa kamu sudah sangat terlalu sabar. Kamu sudah sangat terlalu ikhlas sedalam-dalamnya terhadap apa yang dia lakukan atau terhadap apa yang terjadi di hidupnya kamu bersama dia. Kamu sudah terlalu banyak berjuang, kamu sudah terlalu banyak untuk memaafkan, atau bahkan kamu sudah terlalu banyak untuk menaklukkan amarah dalam dirimu sendiri. Itulah di sini, ya. Dan di strength yang tegak lurus ini bisa dikatakan bahwa kamu sangat terlalu baik untuk dia. Kamu sangat terlalu berharga untuk dia, tetapi dia kayak tidak bisa atau kurang bisa menyadari itu gitu loh, ya. Oh, ada Four of Swords. Di Four of Swords yang tegak lurus ini bisa dikatakan bahwa dia pernah menghancurkan kamu, baik itu fisiknya kamu, atau baik itu hatinya kamu, atau baik itu mentalnya kamu, ya. Atau bahkan dia menghancurkan komitmennya dengan kamu sehingga itu berdampak buruk di kehidupan kamu, ya. Begitu di sini. Kemudian ada Seven of Wands yang reverse. Dari apa yang pernah dia lakukan sama kamu, dari apa yang memang di sini dia actionkan sama kamu, itu membuat hidup dia di sini tidak tenang. Kenapa saya katakan membuat hidup dia tidak tenang? Karena di Seven of Wands yang reverse ini bisa dikatakan hidupnya yang penuh dengan masalah adalah hidupnya di mana dia sering mengecewakan komitmen yang dia bangun. Baik itu komitmen berkaitan dengan hubungan yang karena pernikahan, atau hubungan yang karena energi asmara, atau bahkan dia menghancurkan komitmen yang berkaitan dengan energi kepercayaan orang kepada dia. Ya, banyak nih dulu orang percaya sama dia. Banyak nih dulu orang yang menjalin hubungan dengan dia atau menjalin kerjasama dengan dia, atau bahkan di sini bahkan dulu kamu secara pribadi yang benar-benar kayak memperjuangkan dia gitu loh. Kemudian semua itu kayak dia hancurkan, dia retakkan dengan sikap dia sendiri. Iya. Dan di sini di Seven of Wands yang reverse bisa dikatakan hampir setiap hari atau hampir setiap waktu dia selalu cari masalah sama orang, atau dia selalu cari perkara sama orang, atau bahkan di sini dia kayak selalu ada energi percekcokan, ya, dengan orang di sini. Baik itu dengan kamu atau dengan
keluarganya dia, atau dengan keluarganya kamu, atau dengan lingkungan dia, atau dengan siapapun itu di sini. Hidup dia nggak tenang. Itulah kenapa dia penuh dengan masalah. Karena penuh dengan pertengkaran di sini, potensi besar. Ada the Temperance yang reverse. Sorry, bukan the Temperance, the Empress yang reverse. The Empress yang reverse ini energi dari elemen tanah. Elemen tanah ada Taurus, Virgo, Capricorn. Kuat sekali di The Empress yang reverse ini, bisa dikatakan bahwa hidupnya penuh masalah, di mana perlahan demi perlahan dia kehilangan sesuatu hal yang berharga dari hidupnya, termasuk kamu. Kamu adalah orang yang berharga di hidupnya dia. Perlahan demi perlahan kamu menjauh, atau perlahan demi perlahan kamu kayak sudah mulai ngasih batasan, jaga jarak, atau bahkan sudah mulai tidak percaya sama dia. Ya, di sini The Empress yang reverse. Oh, ada Three of Swords. Three of Swords ini berkaitan dengan energi cinta segitiga, atau berkaitan dengan energi perselingkuhan, atau berkaitan dengan energi patah hati, ya, kecewa, ya, terhianati, tersakiti, tertusuk gitu loh. Ya. Kuat sekali The Empress yang reverse, dan Three of Swords ini bisa dikatakan ketika dia kehilangan kepercayaan dari orang-orang kepada dia, dia juga kayak kehilangan sumber pekerjaan dia, atau dia kehilangan kayak bisa dikatakan sebagai sumber penghasilan dia di sini. Ya, yang konotasi keduniawian gitu loh di sini. The Empress yang reverse. Ya, mungkin banyak dari kalian yang ketarik di pembacaan ini, di mana hidup dia penuh masalah, di mana hidup dia hancur karena mungkin dia keluar dari pekerjaan dia, atau dia dikeluarkan dari pekerjaan dia, atau dia yang mengalami penurunan finansial, atau bahkan dia di sini yang mengalami energi hutang di mana-mana, sehingga dia nggak tenang, dia patah semangat karena dia memang pandai sekali untuk membuat orang sakit hati gitu loh, ya. Oh, ada Ace of Pentacles yang reverse. Jadi kalau di Ace of Pentacles yang reverse ini potensi besar mengakurasikan bahwa dia ini adalah seseorang yang dulunya hidupnya enak gitu loh. Kenapa saya katakan dulunya hidupnya enak? Karena apa-apa potensi besar tinggal ada. Mungkin kamu yang menyediakan, atau bahkan apa-apa di sini potensi besar dimudahkan oleh Sang Maha Kuasa, ya. Atau bahkan di sini bisa dikatakan mungkin dia dulunya itu punya banyak uang, atau dia punya kedudukan, atau bahkan dia pekerjaannya sedang bagus-bagusnya gitu loh di masa kemarin ataupun di masa sekarang. Tetapi terbaca potensi besar dia yang sekarang ini, ketika saya tarik energinya, adalah dia yang benar-benar kayak termorat-maritkan atau terkacaukan gitu loh, karena ulah dia sendiri di sini. Ya, karena dia nggak bisa kayak menempatkan sesuatu hal berdasarkan porsinya gitu loh. Ya, terlalu sombong, terlalu songong, dan terlalu kayak pandai sekali untuk benar-benar merusak kepercayaan, sehingga orang itu kayak bisa dikatakan kapok gitu loh di sini. Ya, terutama nih kalau kasusnya perselingkuhan, cinta segitiga, ya. Mungkin dia pernah memanfaatkan orang secara habis-habisan, sehingga di masa sekarang ini kayak dia dimanfaatkan orang secara habis-habisan juga gitu loh. Atau bahkan di sini mungkin dalam waktu dekat ini, atau dalam kondisi sekarang ini pun, dia kayak sedang ditipu oleh orang secara habis-habisan gitu loh. Ya. Potensi besar dia adalah seseorang yang sudah pernah menikah, atau bahkan dia adalah seseorang yang memang sudah punya anak, atau bahkan dia adalah seseorang yang bisa dikatakan punya jiwa tua, atau bahkan dia adalah seseorang yang di sini bisa dikatakan proses kerana pernikahan, atau akan menikah, atau pernah gagal menikah, atau lain sebagainya. Ya, gitu. Baik, ada Seven of Cups. The Seven of Cups ini mengklarifikasi atau bahkan mengakurasikan bahwa sabarnya kamu, tulusnya kamu, karena kamu sayang sama dia, karena kamu cinta sama dia, karena kamu berusaha untuk ingin mencukupi
Ya, apa yang dia inginkan atau apa yang dia butuhkan dari kamu, atau bahkan apa yang dia butuhkan. Karena kamu ngerasa kayak itu tanggung jawabnya kamu, atau itu ngerasa kayak dimana kamu ingin buat dia bahagia, pasti atas izin Sang Maha Kuasa. Dimana Sang Maha Kuasa memberikan cinta kepada kamu, dan terbaca kamu begitu sangat lihai sekali mengurus dia gitu loh. Ya, tetapi terbaca ketika kamu sudah terlalu banyak baik kepada dia, mengurus dia dengan ketulusan, terbaca kayak dia malah justru membuat kamu sakit sendiri di sini, membuat kamu jatuh sendiri di sini. Ya, ada Knight of Wands. The Knight of Wands ini bisa dikatakan bahwa kamu capek gitu loh. Kamu capek untuk selalu mengajak dia memperbaiki hubungan, atau bahkan kamu capek untuk benar-benar di sini mengalah di sebuah hubungan, atau bahkan kamu capek di sini untuk benar-benar kayak memahami apa yang dia inginkan, ya. Dan di sini ada King of Cups yang reverse. Dari capeknya kamu, dari lelahnya kamu, dari downnya kamu, secara tidak langsung hidup dia di sini semakin mengalami kesusahan gitu loh. Susahnya dia, jatuhnya dia, downnya dia, potensi besar ya itu karena karma yang memang dia rasakan, dia dapatkan, yang harus dia bayar atas sakit hatinya kamu, walaupun kamu tidak dendam. Atas patahnya energi kamu, di mana komitmennya bersama kamu dirusakkan, walaupun di sini kamu tidak ada niatan untuk balas dendam gitu loh. Ya. Jadi masalah yang saat ini menyertai hidup dia adalah masalah yang potensi besar ini berkaitan dengan satu, dia kehilangan, mungkin dia kehilangan keluarganya dia, atau mungkin di sini dia kehilangan kamu sebagai keluarganya dia, atau mungkin di sini dia kehilangan kepercayaan yang dimana orang itu menganggap bahwa dia orang baik gitu loh. Yang kedua, di sini jiwa dia nggak tenang. Kenapa jiwa dia nggak tenang? Karena potensi besar dari apa yang kebaca, dia kayak selalu dirundung dengan rasa bersalah, atau bahkan dengan energi penyesalan, walaupun dia masih gengsi untuk tidak mau action, mencari maaf atau meminta maaf sama kamu gitu loh. Ya. Dan yang ketiga di sini terbaca di Ace of Pentacles yang reverse dan Three of Swords ya. Melalui tebaran ini juga bisa dikatakan bahwa masalah yang dihadapi dia di masa sekarang ini adalah masalah yang berkaitan di mana dia kekurangan uang, atau dia kekurangan modal, atau dia mengalami penurunan finansial, atau mungkin di sini dia terjebak dalam situasi yang dia harus banyak mengeluarkan uang gitu loh. Tapi itu tidak membuat dia tersukseskan gitu loh di sini. Ya, ada Three of Wands. The Three of Wands ini bisa dikatakan ketika saya sinkronkan dengan The Empress yang reverse, dia dulu pernah nyakiti kamu, membuat hubungannya bersama kamu rumit. Potensi besar di masa sekarang pun hubungan dia yang dimana telah dia pilih atau sedang dia jalankan ini juga rumit gitu loh. Mungkin di masa sekarang ini, ketika dulu dia pernah meninggalkan kamu, atau memilih orang baru, atau bersama orang baru, atau menjalani hidup dia yang baru ya, atau memilih jalan dia yang baru, di sini terbaca itu nggak buat dia bahagia, itu malah membuat dia semakin complicated di sini. Dia menginginkan kebahagiaan, dan menginginkan kenyamanan, tapi malah justru kebahagiaan dan kenyamanan itu kayak perlahan demi perlahan hilang dari hidupnya gitu loh. Ya, ada Four of Wands. Nah, di Four of Wands ini bisa dikatakan bahwa dia telah menghancurkan komitmen dia sendiri, atau dia telah menghancurkan komitmennya bersama kamu. Dan potensi besar di masa sekarang ini ataupun di masa depan, hidup dia yang penuh masalah adalah hidup dia di mana akan ada orang yang menghancurkan komitmennya ketika dia percaya sama orang, ketika dia punya hubungan baru dengan orang, atau ketika dia bekerja sama dengan orang, atau ketika di sini dia berbisnis sama orang. Terbaca orang itu kayak malah justru menghancurkan
impian dia gitu loh, atau menghancurkan harapan dia gitu loh, atau menghancurkan energi perjuangan dia di sini. Karena ada komitmen yang terletakkan, dan itu potensi besar karena ulah dia yang dulu dimana dia juga meletakkan sebuah komitmen. Ya, ini terutama bagi dia yang selingkuh, ya potensi besar dia seperti orang linglung. Kenapa saya katakan demikian? Karena siapapun yang telah dia pilih, yang dia pilih itu kayak potensi besar juga menselingkuhi dia gitu loh, ya. Kemudian di sini ada Six of Wands. Nah, di Six of Wands ini bisa dikatakan bahwa di masa sekarang ini, karena hidup dia sangat rumit, sangat runyam ya, dan hidup dia di sini penuh dengan masalah, terbaca dia sedang menunggu sebuah kedamaian. Dia sedang menunggu sesuatu hal yang sebenarnya dia nggak tahu apa yang dia tunggu, tetapi pada energinya di sini sebenarnya dia menunggu tentang kesejahteraan hidup. Dia kayak ngerasa bahwa di masa sekarang hidupnya hampa, ya. Hidupnya kayak nggak tahu arah dan tidak tentu arah di sini. Itulah kenapa dia sedang menunggu sesuatu hal yang nggak tahu siapa atau apa yang dia tunggu. Yang pastinya di sini dia mengharapkan sebuah kesejahteraan hidup dia kembali, ya. Dan secara tidak langsung pun potensi besar dia juga menunggu kamu kembali, atau bahkan di sini dia menunggu energi di mana kamu untuk bisa mendoakan dia lagi, karena potensi besar hancurnya dia atau masalah yang dihadapi ini juga karena energi dari kamu yang memang kamu telah dia sakiti gitu loh. Ya, kamu memaafkan dia, kamu ikhlas dengan semuanya, tapi terbaca ada rasa sakit hatinya kamu yang menancap di sini, sehingga itu kayak bisa keranah di mana dia kena getahnya atau dia kena karmanya gitu loh, ya. Nah, ketika ini resonat untuk kamu, atau sebagian resonat untuk kamu, atau resonat untuk dia, atau sebagian resonat untuk dia, yang harus dipahami adalah segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan ada balasannya, baik itu di masa sekarang ataupun masa depan. Dan dari pihak dia yang dimana dia penuh dengan masalah, apalagi di sini masalahnya adalah berkaitan dengan energi hati, jiwa, atau bahkan mentalnya dia sendiri, atau bahkan kacaunya hidup dia yang berkaitan dengan penurunan finansial, maka dari pihak kamu harus benar-benar di sini secara sungguh-sungguh memaafkan dia, secara sungguh-sungguh ikhlas terhadap apa yang dia lakukan. Ya, kenapa? Karena kamu tidak bisa membantu dia secara action di masa sekarang, karena terbaca ketika kamu membantu dia secara action di masa sekarang, kayak ada energi di mana kamu masih ragu dan kamu masih tidak percaya sama dia, dan potensi besar kayak dia juga akan menyakiti kamu lagi, atau bahkan dia akan memanfaatkan energi belas kasihannya kamu kepada dia gitu loh, ya. Dan di sini ketika kamu hanya ikhlas, hanya sabar, dan hanya mendoakan dia tanpa harus beraction untuk benar-benar kembali berkomitmen atau apalah itu, ya itu akan membuat hidupmu lebih baik. Tetapi kalau di sini energinya adalah kamu masih belum berpisah sama dia, atau kamu masih terikat dalam ikatan pernikahan secara resmi, ya, baik itu negara ataupun agama, ya memang kamu harus membantu dia. Tetapi kalau kamu di sini kayak benar-benar sudah terpisah, atau sudah terselingkuhi, atau bahkan di sini dia sudah meninggalkan kamu berapa waktu yang lama, ya kamu juga harus bisa lebih egois sama dirimu sendiri agar hidupmu lebih baik untuk ke depan, tidak stuck dengan kondisi dia dan dia terus gitu loh, ya. Baik, itu dari saya, tidak resonat untuk seluruh kalian yang menonton video ini, bisa bersifat vice versa. Ini hanya sebatas hiburan atau referensi saja, so bijak dalam menyikapi. Dan sampai jumpa di pembacaan kamu selanjutnya. Bye-bye.